Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan memulai pujian dan penyembahan kita. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu Tuhan, masih bisa bangun dengan tubuh yang sempurna. Sebentar lagi kami mau menyembah-Mu, kami mau untuk menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau yang punya kemuliaan untuk semuanya. Sertai ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam
Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini tiga saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, yaitu isi hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu besar bagi setiap kami. Karena itu kami mau sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Satu
Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021 saudara. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Biar kita di bulan Desember di tahun 2021, biar kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran yang firman-Mu yang akan kami dengar, akan kami baca, dan akan kami tahu di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, berkati firman-Mu, biar kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Terlebih ini adalah bulan yang terakhir di bulan, yaitu bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021. Kami bangga penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biar roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita tidak terasa sudah memasuki di bulan Desember saudara. Dan kita melihat penyertaan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah di bulan yang terakhir di tahun 2021, yaitu bulan Desember, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang percaya yang memiliki persepsi yang salah kepada Tuhan, sehingga orang tersebut tidak dapat sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi semua orang percaya pasti mengalami ujian, yaitu ujian bisa berbicara tingkat kedewasaan. Ujian juga bisa berbicara tentang level kerohanian seseorang tersebut. Jadi ujian ini adalah ujian yang harus dilewati oleh setiap orang percaya yang sungguh-sungguh rindu untuk mengalami Tuhan. Jadi ujian ini jangan hanya sebatas kerinduan. Kalau hanya ujian sebatas kerinduan, kita tidak akan mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah harus menjadi realitas kehidupan untuk pertumbuhan rohani seseorang, untuk rohnya menjadi kuat. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi saya melihat ada banyak orang percaya yang sedang mengalami beban yang berat dan mengalami kehidupan. Beban yang dimaksud adalah beban menghadapi kehidupan dalam keluarga, beban menghadapi tekanan kehidupan, beban menghadapi yang sekarang bisa dibicarakan krisis ekonomi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, beban menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi saat-saat ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan keadaan seperti ini, kita sebagai orang percaya dibutuhkan roh yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak cukup dengan fisik yang kuat, stamina yang kuat, tapi roh lebih penting, saudara. Kalau roh kita kuat, sudah pasti menanggung beban kehidupan yang berat ini, kita bisa melewatinya, saudara. Jadi pertanyaan adalah, mengapa roh kita tidak bertumbuh semakin kuat? Mendapat tekanan-tekanan kehidupan, stres, saudara. Wah, ini membuktikan, saudara, bahwa roh di dalam orang tersebut tidak kuat.
sehingga tidak seimbang dengan besarnya masalah kehidupan yang orang tersebut hadapi. Berat atau tidaknya satu beban bukan hanya diukur dari bobot beban itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita selalu fokusnya kepada Tuhan dan kita minta Tuhan biar peringan beban yang ditanggung dalam hidup ini. Kita menginginkan seperti itu. Padahal Tuhan ingin menumbuhkan roh kita supaya kekuatan roh kita bisa memampukan beban yang terasa berat. Ketika roh kita bertumbuh, maka beban itu menjadi ringan. Wow, luar biasa. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengalami Kristus di dalam kehidupan adalah harga mati bagi setiap orang percaya. Mengalami dalam kehidupan sehari-hari bersama Tuhan, itu hal yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya tersebut. Setiap orang Kristen merindukan untuk mengalami Tuhan. Jadi saya bertanya, mengapa saudara berdoa? Karena saudara ingin mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengapa saudara baca Alkitab? Karena saudara mau mengalami Tuhan. Yes. Yang berikutnya, mengapa saudara ke gereja? Karena saudara mau mengalami Tuhan. Semua kita yang apa yang kita lakukan, khususnya bicara tentang kerohanian, kita mau mengalami Tuhan. Jadi kerinduan untuk mengalami Tuhan ternyata tidak membuat kita mengalami Tuhan. Hanya kerinduan, tetapi tekad keinginan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan itu tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, kerinduan tidak membuat kita mengalami Tuhan. Ingat saudara-saudara, ada banyak orang hanya sebatas rindu, tapi tidak mengalami Tuhan karena tidak memiliki kesungguhan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, mengalami Tuhan harus didasari dengan kesungguhan hati. Harus mengalami ujian terlebih dahulu untuk mengalami Tuhan. Jadi ada banyak orang percaya untuk mengalami Tuhan hanya sebatas iseng berhadiah, terlebih tidak serius, saudara, tidak sungguh-sungguh. Iblis memanfaatkan ujian ini untuk mengintimidasi orang percaya dengan perasaan sebagai berikut. Merasa tidak layak, saya tidak layak ikut Tuhan, saya tidak layak melayani Tuhan. Merasa tidak mampu, merasa saya nggak mampu, saya kayaknya dengan tugas ini saya belum mampu Tuhan. Berikutnya, merasa tidak bisa, saya nggak bisa Tuhan, tidak mau belajar. Jadi orang tersebut berkata saya tidak bisa. Terus berikutnya merasa tertolak. Wah, saya ini orang tertolak, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang berujung pada perasaan tawar hati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi orang yang tawar hati kecil kekuatannya. Kita baca di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bagaimana mungkin orang yang tawar hati bisa mendapat atau memiliki roh yang kuat untuk menanggung beban yang berat dalam kehidupan ini, saudara? Jadi ada upah yang Tuhan sediakan buat orang yang mencari Dia dengan kesungguhan hati. Garis bawahi kesungguhan hati. Tanpa kesungguhan hati, kita tidak akan mengalami Tuhan. Yang pertama, mata yang terbuka.
Kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 31, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk apa mata yang terbuka? Untuk apa mata hati yang terbuka? Untuk mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Lebih sungguh lagi mengenal Tuhan. Harus dibukakan mata rohaninya, mata hatinya, supaya dia lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berikut, mata yang terbuka dan hati yang berkobar-kobar, saudara. Hati yang berkobar-kobar senantiasa, semangat, antusias, cinta mula-mula kepada Tuhan. Cinta waktu pertama kali terima Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saudara. Berikut, bagi dia yang dengan kesungguhan hati, bersungguh-sungguh hati, saudara, mencari dia, pasti orang tersebut mengalami Tuhan, saudara. Jadi, tadi upah yang disediakan buat orang yang memiliki kesungguhan hati. Yang kedua, upah yang Tuhan sediakan, yaitu kekuatan Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap. Wow, luar biasa Tuhan baiknya. Luar biasa Tuhan baiknya, saudara. Kekuatannya adalah kekuatan Tuhan. Tuhan akan limpahkan kekuatannya kepada mereka yang seperti apa, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara boleh memiliki mata yang terbuka, tetapi tidak memiliki kekuatan dari Tuhan. Saudara tidak akan maksimal dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberikan contoh orang yang mendapat ujian kesungguhan hati. Saya percaya orang ini bukan hanya mendapat ujian, tetapi ujian kesungguhan hati yang ekstrim, saudara. Yaitu perempuan Kanaan, saudara. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kalau kita baca di ayat yang ke-22, maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan berseru kepada Yesus, minta pertolongan dengan menceritakan keadaan anak perempuannya kerasukan setan dan sangat-sangat menderita, saudara. Saudara, kalau kita melihat orang kerasukan setan, itu keadaannya sangat-sangat menderita, saudara. Dan kita melihat, aduh, sungguh merasa iba dan kasihan. Berikutnya ayat yang ke-23, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya,
Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, saudara. Tetapi di firman Tuhan jelas, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Keadaan tidak berubah dan Yesus juga tidak mau bertindak sama sekali. Tetapi perempuan itu terus berteriak. Perempuan itu terus berteriak kepada Tuhan, sehingga mengganggu di sekitar Tuhan Yesus, khususnya murid-muridnya, saudara. Dan murid-murid Tuhan menyuruh perempuan itu untuk pergi karena dia berteriak-teriak berisik, mengganggu, sangat-sangat terganggu mereka. Tapi kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini adalah penolakan. Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan, saudara. Tetapi apa yang terjadi pada perempuan itu? Perempuan itu malah tambah mendekat, perempuan itu kepada Tuhan. Dan bukan hanya mendekat, tapi menyembah kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini luar biasa, perempuan mendapat ujian kesungguhan hati. Saya percaya pada waktu itu jarak perempuan itu dengan Tuhan pasti ada jarak. Karena pada waktu itu perempuan itu kan berteriak-teriak, pasti ada jarak. Gak mungkin kalau dekat pasti dia berteriak-teriak. Di ayat yang ke-25 saudara dikasih Tuhan, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan itu berpikir dengan tambah mendekat kepada Tuhan, dengan menyembah kepada Tuhan Yesus, maka harapan perempuan itu Yesus bisa luluh. Hati Tuhan Yesus bisa luluh, hati Tuhan Yesus bisa ibar, saudara, untuk menolong perempuan Kanaan itu, saudara, yang anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Kita bisa berusaha merapat semakin dekat kepada Tuhan, tetapi ujian kesungguhan hati harus dilewati oleh perempuan Kanaan itu. Di ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi jawab Yesus, melemparkan kepada anjing. Kalau saudara jadi perempuan, bisakah saudara tersinggung dengan kata anjing? Saya percaya kalau kita melihat bagaimana kalau kita mengalami posisi seperti perempuan Kanaan itu. Tetapi yang luar biasa kepada perempuan itu tidak mau menyerah, tidak tersinggung. Terus dia percaya kepada Tuhan. Perempuan itu tahu walaupun dikatakan hal-hal yang tidak enak, tidak baik, yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu adalah harapan yang terakhir. Dan perempuan itu tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong anaknya dari kerasukan setan. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Ayat yang ke-27, saudara. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya percaya perempuan itu tetap mengikuti Yesus. Walaupun dikatakan anjing, perempuan itu tetap mengikuti Yesus. Buktinya adalah perempuan itu tetap memberi jawab atas perkataan Yesus. Coba kalau perempuan itu kecewa ketika keluar kata anjing, dan perempuan itu berkata gak sopan, kurang ajar, saudara. Lalu perempuan itu pergi dengan panas hati, pergi dengan hati yang jengkel, hati yang kecewa, saudara. Dan dengan amarah, perasaan kecewa, kepahitan, tinggalkan Yesus. Maka perempuan Kanaan tidak mengalami kesembuhan buat anak perempuannya, saudara. Ingat, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menguji kita untuk kita bisa lulus dalam ujian kesungguhan hati. Percayalah, hati Tuhan melebihi hati saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Jadi sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan di bulan yang terakhir di tahun 2021 itu, di bulan Desember.
Dan kita harus melewati ujian kesungguhan hati. Saudara, biar tahun berikutnya, tahun 2022, kita memulai dengan baik bersama Tuhan. Saya percaya semua yang baik pasti Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2021. Biar kami tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terlebih biarlah khususnya dalam kesungguhan hati kami Tuhan, kami boleh mengalami berjumpaan dengan Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, Engkau teramat baik. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai di bulan yang terakhir di 2021. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi Rayaan 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayaan 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalang dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kopaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.